Itu tadi kan. Meninggalkan berkhianat baginya suami ketika gaibnya suami, dalam tempat tidurnya suami, dan dalam hartanya suami ya. Apa ta'liqnya? Qauluhu tarkul khianah. Meninggalkan berkhianat bagi suami ketika gaib suami, dalam tempat tidurnya suami. Bagaimana bentuk pengkhianatannya? Bi antum makkina ghairahu. Dengan bahwa membiarkan ianya istri akan lainnya suami darinya si istri. Maknanya dia ya macam-macam lah kan, pacaran dengan orang lain atau bahasa halusnya kan. Nah, insyaallah itu kan pengkhianatan kan. Mentamkin, kayak menyerahkan dirinya ya kepada selainnya suami dari dirinya. Pas suami nggak ada udah sibuk telepon sana sini. Atau sibuk juga pacaran. Masya Allah bahaya. Wa malihi, dan pada hartanya suami, bi antu'tiya ahadan syai'an min ghairi idnih. Ini bentuk pengkhianatan. Dengan bahwa memberikan ianya istri akan seseorang akan sesuatu dari ketiadaan izinnya suami. Nggak boleh kan? Kitab Syarah Qudul Lujen, Izharuz Zen namanya. Intiha Syarhul Ihya, selesai dari Syarah Ihya. Ya, pacaran ketika nikah. Qala al-Mirwadiyu al-Hambaliyu, berkata oleh al-Mirwadi al-Hambali dalam Mandumatil Adab. Dalam Mandumatil Adab, kitab nazam berisi adab-adab. Khairun nisa'i man sarrati zauja mandara. Ya, adapun bermula sebaik-baik perempuan itu perempuan. Sarrat, yang menggembirakan ia akan suaminya, nisbah pandangannya. Ya, maknanya wanita terbaik ketika diperhatikan oleh suaminya, suaminya senang. Waman hafidhathu fi maghibin wa masyhadi. Man, dan istri-istri yang menjaga ia akannya suami, fi maghibin, dalam gaibnya ketika suami pergi, wa masyhadin, dan dalam hadirnya. Selalu menjaga diri ya, baik ketika suami enggak ada, apalagi ketika suami ada. Kemudian tadi qauluhu la yahillu laha, tidak halal baginya istri antut'ima, oleh bahwa memberi makan ianya istri fakiran akan seorang fakir, au ghairahu, atau lainnya fakir, min baitihi, dari rumahnya suami, illa biiznihi, kecuali dengan izin suami. Ini ketat kan? Apapun yang pengen istri berikan, kalau itu harta suaminya, itu harus dapat izin. Cuma izinnya biiznihi sharih, dengan izinnya yang terang, izinnya jelas, au ma lahu hukmu sharih, atau dengan ma yang baginya ma itu hukum sharih. Izin secara kinayah, atau dia bisa menggunakan dhannya kan? Memang sudah biasa, besar kemungkinan kalau ini yang diberikan, ada orang datang minta sumbangan dikit, minta-minta diberikan, memang sudah biasa suaminya membolehkan. Nah, itu nggak apa-apa. Jadi lihat kebiasaan. Kalau orang sudah hidup beberapa lama dengan suaminya, kan sudah paham karakter suaminya kan? Nah, kecuali baru sehari hidup. Illa ratuba, kecuali ar-ratuba. Makna apa ar-ratuba? Ayat tariya, kecuali yang segar dari makanan. Kecuali makanan-makanan segar. Makanan segar yang baru selesai kita masak, nah itu boleh diberikan. Memang dianjurkan masak banyak, berikan ke tetangga kan? Itu memang dianjurkan. Nah, makanan bolehlah. Illa tariya, ar-ratubat tariya, kecuali makanan segar. Kecuali yang segar dari makanan, ay minat ta'ami, dari makanan, alladzi yukhafu, yang dikhawatirkan rusaknya makanan. Jadi makanan yang dikhawatirkan rusak. Wa taghayyuru raihatihi, dan dikhawatirkan akan berubah aromanya makanan, khususan fi ayyamis saifi, lebih-lebih lagi pada musim-musim panas, bibiladil Hijaz, di bumi Hijaz, negeri Hijaz. Ini bukan berarti kita memberikan makanan karena takut basi, bukan. Maknanya ini secara umum makanan yang kita masak sehari-hari boleh. Tanpa izin pun kita berikan kepada tetangga kiri kanannya. Ya. Memang nyata. Fa'in at'amat an ridahu, maka jika memberi makan oleh si istri dari ridhanya suami, sharihan, ridhanya secara jelas, terang. Au kinayatan, atau ridhanya dalam bentuk kinayah. Kana laha, niscaya adalah bagi istri itu mislu ajrihi, seperti pahalanya suami. Ais sawabi min Allah, artinya seperti pahalanya suami, pahala suami dari Allah. Suami dapat pahala kan, karena sedekah pakai hartanya. Istri pun dapat.
Intaha syarhul Ihya. Qauluhu wa in at'amat, bila memberi makan ianya si istri dengan tanpa izinnya suami. Maknanya bi an a'tat faqiran, dalam arti memberi makan ianya si istri akan seorang fakir au ghairahu atau lainnya fakir, min ta'amin baik makanan au ghairihi atau lainnya makanan. Kana lahu, artinya ini tanpa izin suami tadi. Kana lahul ajru, adalah bagi suami itu pahala, ai sawabu indallah. Suami tetap dapat pahala, adalah bagi suami itu pahala di sisi Allah, alama a'tathu, atas apa yang telah memberikan oleh istri akannya dari hartanya suami. Wa alaihal witru, atasnya istri itu ada dosa, il iqabu, ada hukuman. Lima iftata alaihi min haqqi, karena sesuatu yang telah menghilangkan ianya, karena sesuatu yang telah hilang ianya sesuatu atasnya suami daripada haknya suami. Ya, iftata. Ya, karena sesuatu yang hilang ianya sesuatu atasnya suami dari haknya suami, kan? Karena istri memberi izin memberi sesuatu tanpa izin suami. Ini sudah dibahas sebelumnya. Kalau hal-hal yang biasa nggak perlu kepada izin boleh. Kalau hal-hal sesuatu biasa nggak perlu kepada izin, itu boleh, kan? Takhrijun, ini takhrij. Hadis la yahillu laha an tut'ima min baiti illa bi'izni ilah, itu. Qala al-Iraqi fi takhrij hadisil Ihya, berkatalah oleh Syekh Iraqi dalam mentakhrijkan hadis-hadis Ihya. Apa kata Syekh Iraqi? Akhrajahu at-Tayalisi, mengeluarkan akan ini hadis oleh at-Tayalisi, wal Baihaqi, dan oleh Imam Baihaqi fi Sunanil Kubra, dalam Sunan Kubra. Min hadis Ibnu Umar, dari hadis Ibnu Umar. Fi hadisin fihi, dalam satu hadis yang dalamnya hadis itu. Jadi hadis ini panjang. Ini cuma separuh hadis saja. Apa bunyi hadis dari Ibnu Umar? Wala tu'ti min baitihi syai'an illa bi'idznih, dan tidak memberikan oleh si istri dari rumahnya suami kecuali akan sesuatu kecuali dengan izinnya suami. Fa in fa'alat, maka jika memperbuat oleh istri akan demikian, kana lahul ajru, adalah bagi suami itu pahala, wa alaihal widru, dan atas istri itu dosa. Ini lafadznya beda dikit. Wali Abi Daud, dan bagi Abi Daud dari hadis Sa'ad, qalat imra'atun, berkatalah seorang perempuan, ya Rasulullah, ini pernah seorang perempuan berkata kepada Rasul, ya Rasulullah, inna kallun, kita baca, inna kallun ala abaina wa abnaina wa azwajina. Sesungguhnya kami para perempuan itu kallun, kami itu menjadi beban terhadap bapak-bapak kami, wa abnaina, terhadap anak-anak kami, wa azwajina, suami-suami kami, kan? Artinya kami itu jadi beban terhadap bapak kami ketika kami belum menikah, kami dibiayai oleh bapak kami. Atau ketika kami dalam keadaan miskin, anak kami yang memberi kami makan. Atau ketika kami sudah menikah, kami dinafkahi oleh suami kami. Fama yahillu lana min amwalihim, maka apa itu yang halal ia bagi kami dari harta-harta mereka? Apa saja harta mereka yang halal untuk kami? Tanya seorang perempuan. Qala, Nabi bersabda, ar-ratbu ta'kulnahu wa tuhdinahu, ya kan? Ar-ratbu yaitu makanan basah yang halal untuk kalian, yaitu ar-ratbu, makanan basah, makanan segar yang engkau makan akannya dan engkau memberikan hadiah akannya. Artinya makanan yang segar baru dimasak itu boleh dibagi-bagi, ya. Tetangga, ya, kalau ada mertua di dekat rumah, kasih mertua, kan? Kasih saudara. Wasahahad Daruqutni, dan mensahihkan oleh Daruqutni fil Ilal, dalam kitab beliau Al-Ilal. Dan telah mensahihkan oleh Daruqutni dalam kitab Al-Ilal, anna Sa'dan hadza, bahwa sungguh Sa'ad yang ini, Sa'ad yang meriwayatkan hadis ini bukan Sa'ad bin Waqqas ternyata. Anna Sa'dan hadza, bahwa sungguh Sa'ad yang ini itu rajulun, seorang laki-laki minal ansar, laki-laki dari Ansar. Laisa bena Abi Waqqas, bukan ianya Sa'ad, itu anak Abi Waqqas. Maknanya bukan Sa'ad bin Abi Waqqas, bukan, Sa'ad lain. Wakhtarahu Ibnul Qattan, dan memilih akannya tasheh Daruqutni oleh Ibnu Qattan. Maknanya Ibnu Qattan juga menyatakan Sa'ad ini bukan Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, ini hadis satu lagi, wali Muslim,
Dan milik Imam Muslim dari hadis Aisyah. Masih tentang istri memberi makan orang lain tadi. Idza anfaqatil mar'atu min ta'ami baitiha. Apabila berinfak oleh perempuan dari makanan rumahnya perempuan, ghaira mufsidah, dalam keadaan tidak merusak, kana laha, niscaya adalah bagi perempuan itu ajruha, pahalanya perempuan, bima anfakat, dengan apa yang dia infakkan. Walidaujiha, dan bagi suaminya juga itu ajruhu, ada pahalanya suami, bima kasaba, dengan apa yang ia usahakan. Maknanya ghaira mufsidah, mudah-mudahan maknanya tidak berlebihan ya. Nah, apabila berinfak oleh perempuan dari makanan rumahnya ghaira mufsidah, tanpa merusak, karena infaknya yang wajar, adalah bagi perempuan itu dapat pahalanya terhadap apa yang dia infakkan, bagi suaminya juga ada pahalanya dengan apa yang diusahakan. Karena suaminya yang bekerja, istrinya yang memasak kan, berinfak dua-duanya dapat pahala. Nah, itu. Dah selesai poin ke-14. Sekarang poin ke-15, tugas istri. Banyak banget tugas istri ya. Masya Allah. Ustaz Muhammad. Yang ke-15, ikramu ahlihi. Tugas istri yaitu memuliakan keluarganya suami. Wa qaribihi, dan kerabat-kerabatnya suami. Walau bil kalamil jamil, walaupun dengan ucapan yang indah. Muliakan keluarga suami. Itu termasuk hal yang menyenangkan suami ya. Maknanya apa ya? Istri itu harus baik dengan mertuanya kan? Jadi banyak banget kasusnya memang antara istri dan mertua cekcok terus ya. Masya Allah, ini bagaimana cara mendamaikan. Ya memang udah banyak yang menjelaskan triknya kan. Yang pertama, mertua jangan banyak ikut campur kan gitu. Jangan suka ikut campur. Artinya semua paham posisi masing-masing. Namun secara khusus, hendaklah istri itu memperhatikan juga kerabat suaminya. Qauluhu wa ikramu ahlihi, memuliakan keluarganya suami. Ai zauji wa aqaribihi, memuliakan keluarganya suami, wa aqaribihi, kerabat-kerabat suami, walau bil kalamil jamil, walaupun dengan kalam yang indah. Nah, kemudian beliau menta'liq, fa'alaiha, maka sepantasnya, bukan sepantasnya, fa'alaiha, wajib kepadanya istri, an tu'amila aqaribahu, bahwa memperlakukan ianya si istri akan kerabat-kerabatnya suami bil ihsan, dengan berbuat baik, wal birri, dengan berbakti, alal wajhil ladzi, di atas cara, wajhi cara, di atas cara yang yu'amiluhum, yang memperlakukan akan mereka kerabat dengannya cara oleh suaminya si istri. Maknanya bagaimana suaminya memperlakukan saudaranya, bagaimana seorang suami memperlakukan maknya, ayahnya, adiknya, abangnya, begitu juga istri dari suami tadi, memang begitu dia memperlakukan saudara suaminya. Nah, itu maknanya antu amila, memperlakukan oleh si istri aqaribahu, akan kerabat-kerabatnya suami bil ihsan, dengan berbuat baik, wal birri, berbakti, alal wajhi, di atas cara alladzi yu'amiluhum, yang memperlakukan akan mereka kerabat dengannya cara oleh suaminya. Lihat suaminya baik enggak dengan saudaranya. Kalau baik, ya istrinya harus baik juga. Pertanyaannya, bagaimana ketika suami nggak baik dengan saudaranya? Nah, itu tugas istri, memberi nasihat kepada suaminya, nggak boleh putus silaturahmi kan? Nah, itu berarti yang salah keluarga suami, harus diajak ngaji dulu, Ustaz Aras harus diajak ngaji, kita ungkut dulu jen nih. Bagaimana kita pengen orang lain memperlakukan kita dengan baik sementara kita nggak baik kan? Sebelumnya Nabi Daud berpesan, ya bunayya, atau wahai anakku, i'lam, maka annama tazra'u tahsud, apa yang engkau tanam itulah yang engkau panen kan gitu. Kita pengen dihargai, harus menghargai. Nah, cuma ini anjuran secara spesial kepada istri, perlakukan saudara suami dengan baik. Nah, fa inna dzalika yufarrihu dzauja, karena demikian istri memperlakukan saudara suami dengan baik, itu yufarrihu, menggembirakan akan para suami, wa yasurruhu, menggembirakan akannya suami,
Wa yusliju sadrahu, mensaljukan, mendinginkan akan dadanya suami. Sesuatu yang bikin dada adem dingin kan senang banget. Ini wa yusliju, menjadikan salju ya. Wa yusliju sadrahu, bisa mendinginkan ia akan dadanya suami. Wa yu'nisuhu. Ya yu'nisu kita artikan menyenangkan juga boleh kan? Itu senang suami. Sehingga yang nafkah tadi 100.000 per hari misalkan, langsung dinaikin sama suami. Masya Allah, ini istri saya baik banget ya. Tambah 2 kali lipat, jadi 300.000 kan. Masya Allah. Ya, sehingga suami makin rajin kerja keras untuk membahagiakan istri dan anak-anaknya. Kenapa beliau di sini menganjurkan istri juga harus berbuat baik kepada keluarga suami? Karena begini. Wa idza kanatid da'watu ila silati wuddil walidi sabitatan fi qaulihi alaihi salam. Bila adalah ajakan kepada menyambung cinta orang tua, itu sebut dalam sabdanya Nabi. Maknanya begini, saya gambarkan dulu. Salah satu cara anak berbakti kepada orang tuanya yang sudah enggak ada, kita melakukan hubungan baik, silaturahmi dengan orang-orang yang disayang oleh keluarga kita. Kita punya ayah kita meninggal. Bagaimana cara kita berbakti kepada ayah kita yang sudah meninggal? Salah satunya, orang-orang yang ayah kita sukai, teman beliau, ya kan? Teman-temannya, kita tetap menyambung hubungan dengan teman-teman ayah. Ini dengan teman ayah. Dianjurkan. Lebih-lebih lagi dengan kerabat suami nanti. Nah, itu intinya. Wa idza kanatid da'wah, apabila adalah ajakan ila silati wuddi, kepada menyambung tali kasihnya ayah, itu sebut, mana sebut datang dalam sabda Nabi alaihi salatu wasalam. Nabi bersabda, inna abarral birri, sesungguhnya sebaik-baik kebaktian itu silatal walad, hubungan seorang anak, ahla wuddi abe, akan orang-orang yang dicintai bapaknya. Fa inna zaujah ahra, maka bahwa sungguh istri itu lebih layak bi antahfadha, dengan bahwa menjaga oleh si istri wudda ahli zaujiha, akan cinta kasih keluarga suaminya kan. Nah itu. Tadi kita punya teman, ayah kita punya teman yang teman itu orang lain. Tapi dianjurkan untuk melakukan hubungan baik, dan teman itu akan sangat bangga. Ini saya, oh kamu anak Bapak Pulan ya, kan senang itu kan, teman ayah kita. Apalagi ini saudara suami yang sudah ada ikatan kan. Dan suami itu orang paling dekat dengan kita. Begitu juga suami terhadap istrinya. Istri adalah seseorang yang paling dekat dengan seorang suami. Ya, intaha diambil dari kitab Mu'inun fi bayani huquqiz zaujain. Huquqiz zaujain. Ya, kemudian lanjut lagi. Poin ke-16, ru'yatul qalili minhu ay zauji kasiran. Ini yang dianjurkan kepada istri, melihat yang sedikit dari suami kasiran, akan kelihatan banyak. Walaupun pemberian suami sedikit, beri penghargaan ya kan? Nah itu, ini yang berat nih. Jadi Masya Allah. Afwan. Jadi istri harus banyak berterima kasih ya. Ini berat ya. Kadang susah seorang istri mengucapkan terima kasih kepada suaminya ketika diberikan nafkah. Beda ketika ada yang beri donat. Kalau lift TikTok itu selalu ucapan terima kasih. Kitab Izharuz Zain, Syarah Qudul Lujain, Akhi Agus Tolomundu. Mana tadi? Qaulul matan. Adapun ucapan matan, ru'yatil qalil, melihat yang sedikit dari suami akan banyak. Ilahuna, sampai di sini intaha kalamuz Zahabi, berakhirlah ucapan Az-Zahabi dan Ibnu Hajar. Sampai di sini selesailah oleh kalam Az-Zahabi dalam Al-Kabair, dan selesailah kalam Ibnu Hajar dalam Az-Zawajir kan. Wa ma ba'dahu akhadahul matin minal ihya. Dan ma sesudah ini ucapan itu mengambil akannya ini oleh matin, oleh pemilik matan dari kitab Ihya. Ini sampai di sini berarti kutipan dari Ibnu Hajar dan Az-Zahabi kan, selebihnya kutipan dari kitab Ihya. Qauluhu aidan, adapun ucapan musannif juga, wa ru'yatil qalil, melihat yang sedikit dari suami akan banyak. Qala al-Imamul Ghazali, berkata oleh Imam Ghazali,
fil Ihya, dalam kitab Ihya. Apa kata beliau? Oh, di mana beliau berkata? Inda bayani huquqiz zauji, ketika menjelaskan hak-hak suami ala zaujah atas istri. Kata Imam Ghazali, wa takunu qani'atan min zaujiha. Ada ianya istri itu yang qani'ah, yang menerima min zaujiha dari suaminya, bima razaqallah, dengan apa yang memberi rezeki oleh Allah azza wa jalla. Terimalah kan apa yang dikasih oleh suami. Kalau banyak dikasih, alhamdulillah. Sedikit pun, alhamdulillah. Nah, itu qanaah, menerima, nggak banyak protes. Mimma qalla au kasura, dari sesuatu yang sedikit ya atau banyak ya. Wala tastaziduhu fi ma'kulin au malbusin. Jangan dan tidak minta lebih ianya istri kepadanya suami. Nah, ini yang susah juga nih. Wala tastazidu, tidak minta lebih oleh istri kepadanya suami, fi ma'kulin, dalam makanan, wa malbusin, pakaian, illa qadra kifayatiha, kecuali seukuran mencukupinya si istri ya. Jadi kalau kurang ya minta lagi, seukuran cukup lah, ukuran memadai, nggak perlu ada pemborosan. Nah, insya Allah. Ini yang berada. Intaha syarhul Ihya. Bismillahirrahmanirrahim. Poin ke-18, qabulu fi'lihi bisyukri, menerima perbuatannya suami dengan penuh syukur. Nah, syukuri. Kita lihat ta'liqnya kan? Menerima perbuatannya suami dengan penuh syukur. Qauluhu wa qabulu fi'lihi bisyukri, itu fa inna min birri zaujah, bahwa sungguh sebahagian dari kebaktiannya istri terhadap suaminya itu syukrahu, berterima kasihnya kepada suami. Maknanya berterima kasihnya istri kepadanya suami. Ini dhafah maf'ul nih kan. Fa inna min birri zaujah, sebahagian dari kebaktian istri bagi terhadap suami itu syukrahu, berterima kasihnya istri kepadanya suami, ala infaqihi alaiha, atas infaknya suami atasnya istri. Selalu ucapan terima kasih, baik sedikit ataupun banyak. Kenapa? Penting ucapan terima kasih ini, penting banget karena suami merasa dihargai kan. Masya Allah, dia makin giat dan rajin insya Allah. Fa inna hadza yashrahu sadrahu, karena ini ucapan terima kasih istri tadi, yashrahu, melapangkan ia akan dadanya suami, wa yusliju fuadah, mengademkan, mendinginkan ia akan hatinya suami. Masya Allah, senang banget suami ya. Rasa lelah kerja seharian terasa hilang ya, kalau ada ucapan terima kasih dari istri. Jangan sampai ketika suaminya bawa pulang ikan, Masya Allah, istrinya bilang, ikan ini mulu yang dibawa. Kenapa enggak yang lain? Nah, itu kan kadang suami kecewa kan. Sudah berusaha dia membeli yang paling istimewa. Nah, ini etika lah, paham lah, semua pada paham insya Allah. Intaha diambil dari Adabul Islam fi Nizamil Usrah ya. Ini diambil dari kitab Adabul Islam fi Nizamil Usrah, kayak karangan Said Al-Maliki. Bagaimana caranya? Cara istri mengungkapkan rasa terima kasih kepada suami. Wazalika bi antaqula lahu, demikian itu dengan bahwa berkata ianya istri baginya suami, jazakallahu khairan, semoga membalas engkau wahai suamiku oleh Allah akan kebaikan. Atau jazakallahu khairal jaza kan, ya zaujati, ya zauji, wahai suamiku. Nah, itu artinya. Fayajibu 'alaiha an ta'tarifa bi ihsanihi wa ata'ih, maka wajib kepadanya istri oleh bahwa mengakui ia dengan kebaikannya suami dan pemberiannya suami. Harus diakui. Wa tashkurahu ala fadlih, dan wajib kepada istri bahwa berterima kasih ianya istri kepadanya suami, ala fadlihi, atas fadal, atas kelebihan, atas kebaikannya suami, wa ni'amihi, atas nikmat-nikmatnya suami. Jadi ada nikmat Allah, ada nikmat dari suami kan gitu. Jadi nikmat dari suami bagian dari nikmat dari Allah juga, maka perlu ada syukur. Jadi mensyukuri pemberian suami nanti menyeret kita, maknanya juga mensyukuri nikmat Allah. Karena yang suami berikan itu datangnya dari Allah.
Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, la yandurullahu ila imra'atin la tashkuru li zawjiha. Tidak akan memperhatikan oleh Allah kepada seorang istri yang tidak berterima kasih ia bagi suaminya. Wahia la tastaghni anhu, padahal dianya istri itu tidak terkaya ia darinya suami. Makna tidak terkaya, ada seorang istri masih butuh kepada suaminya. Tapi ketika suaminya memberikan apapun, gak ada ucapan terima kasih sama sekali. Nah itu. Dia butuh kepada suami. Ketika suami memperhatikannya, gak ada terima kasih. Nah ini kurang baik. Itu makna tidak terkaya kan. La yandurullah, tidak akan memperhatikan oleh Allah kepada seorang istri la tashkuru, yang tidak berterima kasih kepada bagi suaminya. Padahal istri itu la yastagni, la tastagni. Tidak terkaya ia. Maknanya masih butuh ya kepadanya suami. Kenapa perlu seorang istri berterima kasih kepada suaminya? Wadzalika li'anna syukra ni'mati dzauji. Demikian itu karena berterima kasih bagi nikmat suami, huwa, dianya terima kasih itu mimbabi syukri nikmatillah. Itu dari bab mensyukuri nikmat Allah Ta'ala juga. Itu bagian dari berterima kasih kepada Allah. Wasabata fil hadis, telah sebut dalam hadis. Oleh apa sebut? Man la yashkurun nasa la yashkurullah. Ini kan secara umum kan. Barang siapa yang tidak berterima kasih ia kepada manusia, tidak berterima kasih ia kepada Allah. Orang yang tidak berterima kasih kepada manusia dianggap tidak berterima kasih kepada Allah. Nah, karena nikmat Allah selalu datang lewat manusia, lewat perantara kan. Kita bekerja, ada bos yang kasih gaji kan. Nah, nggak bisa digedein lagi saudaraku. Kalau digedekan lagi ini penuh layarnya. Jadi makanya dianjurkan untuk semua memiliki kitab fisik ya. Kalau memang pengen menyimaknya sampai tuntas, insya Allah 460 halaman. Ya. Ini kalau digedein ketutup ini, kalau digedein terang kan, tapi ketutup nggak full. Nah, harus ukuran pas layar. Nah itu tadi ya. Tidak bersyukur kepada manusia, orang yang tidak bersyukur ya kepada Allah. Berarti kan suaminya manusia tadi. Idh kullu ni'matin qaddamahal ashiru ila ahlihi fahiya ma'dudatun min ni'matillah. Karena bermula setiap nikmat yang memberikan kepadanya istri oleh ashir ini suaminya. Karena setiap nikmat yang memberikan kepadanya istri oleh suaminya, setiap nikmat yang memberikan akannya nikmat al-ashiru oleh seorang suami ila ahlihi kepada keluarganya, fahya maka dianya nikmat itu ma'dudatun, dihitung min ni'matillah, dari nikmat Allah, ajraha yang mengalirkan oleh Allah akannya nikmat ala yadil ashir, di atas tangan suami. Apapun yang suami bawa ke rumah itu sebenarnya nikmat dari Allah kan, cuma lewat tangan suami. Bersyukur kepada suami, berterima kasih kepada suami, bersyukur kepada Allah. Wa qad ja'at tahdziru min kufranil huquq, dan sungguh telah datanglah oleh tahzir ancaman ya, wanti-wanti peringatan. Sungguh telah datanglah oleh peringatan dari mengkufuriha maknanya tidak mensyukuriha, dari kufur hak-hak. Wa tarki syukril mun'im, dan meninggalkan mensyukuri pemberi nikmat. Ada ancaman ketika orang ingkar hak, ketika orang tidak mau berterima kasih kepada pemberi nikmat. Fi qaulihi, dalam sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Ra'aitun nara, aku telah melihat neraka. Falam ara kal yaumi mandaran qat. Aku telah melihat neraka, maka belum pernah aku lihat akan dianya neraka seperti hari ini, nisbah pemandangan sama sekali. Maknanya ini kejadiannya dalam Isra Mi'raj. Kata Nabi, saya melihat neraka yang belum pernah saya lihat. Neraka menyala seperti hari ini katanya. Ra'aitu aksara ahlihan nisa. Saya melihat kebanyakan penghuninya neraka itu para wanita. Ngeri ya. Nah, ini nanti bisa kita bahas kan. Qalu, sahabat yang mendengar berkata,
Bima ya Rasulullah, dengan sebab apa ya Rasulullah? Kenapa wanita masuk neraka? Qala, Nabi berkata, bi kufrihinna, dengan sebab kufur mereka. Perempuan banyak kufurnya. Kan harus diperjelas kufur bagaimana? Mereka muslim, mukmin. Qila, dikatakan, ayakfurna billah, apakah perempuan itu kafir terhadap Allah? Qala, Nabi berkata, bukan, bi kufril ashir, dengan sebab kufur terhadap suami. Wa bi kufril ihsan, dengan sebab kufur terhadap kebaikan. Maknanya ingkar terhadap orang yang berbuat baik kepadanya. Lau ahsanta, ini mudah-mudahan kita baca ini. Lau ahsanta ila ihdahunna dahra, jikalau engkau berbuat baik kepada salah satu mereka ad-dahra, sepanjang masa. Sepanjang hidupmu kamu berbuat baik kepada istrimu, walaupun tidak semuanya. Summa ra'at minka syai'an, kemudian melihat oleh dianya istri dari kamu akan sesuatu. Qalat, istri itu berkata, ma ra'aitu minka khairan qad, aku tidak pernah melihat darimu akan kebaikan sama sekali. Ini sering nih dalam sinetron ya. Masya Allah ya. Suami sepanjang hari, sepanjang tahun berbuat baik kepada istrinya. Sekali suami salah, langsung bilang, kamu nggak pernah berbuat baik, dan seterusnya. Masya Allah. Waalaikumsalam. Akhi Yusra ya. Akhi apa ukhti ini? Nah itu. Jadi ini pentingnya berterima kasih ya. Intaha diambil dari kitab Mu'in fi bayani huquqiz zaujain. Ini makin berat tugas perempuan nih. Nggak tahu di sini ada perempuan apa enggak. Si Roja. Masya Allah. Sudah berapa jam saya ngaji? Jam 6, sejam baru ya. Nah, kita break dulu sejenak. Sahabat semuanya. Ini teori emang berat nih kan, prakteknya berat nih. Yang ke-18. Yang ke-18, ru'yatu halihi bil fadli, melihat keadaannya suami bil fadli, dengan keutamaan. Jadi melihat keadaannya suami bil fadli, dengan keutamaan. Maknanya dia melihat suaminya lebih dari dia. Nah, ini gambarannya. Ustadz Iwan. Waalaikumsalam warahmatullah. Ada ini di TikTok Ustaz. Di Bekasi. Fathul Qarib ada sebahagian, cuma belum khatam-khatam Fathul Qarib. Ianah ada dikit, Fathul Qarib ada dikit, serba sedikit. Nah, suka baca kitab. Qauluhu ru'yatu halihi bil fadli, melihat keadaannya suami bil fadli, dengan keutamaan. Apa maknanya? Fala tatafakharu alaihi, maka tidak menyombongkan diri ianya istri atasnya suami. Ini sebab-sebab kehancuran rumah tangga kan? Kalau istrinya selalu menyombongkan diri. Fala tatafakharu, maka tidak menyombongkan diri ia di atasnya suami. Wala tazdarih, dan tidak menghina. Tazdarih izdira, tidak menyepelekan, tidak menghina ianya si istri akannya suami. Kitab Izharuz Zain. Mama Hasan, kalau pengen beli DM aja, saya kasih linknya. Nah, qala fil Ihya, berkata Imam Ghazali dalam kitab Ihya, wa min adabiha, sebahagian dari adabnya istri, alla tatafakhara, bahwa tidak menyombongkan diri ianya istri ala zauji, atas suaminya, bijamaliha, dengan kecantikannya. Mentang-mentang kadang istri cantik kah? Nah, jangan sombong. Wala tazdari zaujaha liqubhihi, dan tidak menghina ianya si istri akan suaminya liqubhihi, karena jeleknya suami. Ini ada suami-suami yang beruntung dapat istri cantik, tapi jangan sombong kah? Jangan menghina suami. Faqad ruya, maka sungguh telah diriwayatkan. Ini ada satu cerita nih, keren banget, Masya Allah. Ini kemarin siapa yang minta cerita, lupa saya nih. Fakat ruya, maka sungguh diriwayatkan annal Asma'iyah, bahwa sungguh Asma'i itu berkata ya. Ini kata Asma'i,
Dakhaltul badiyata, aku masuk ke dalam satu perkampungan. Faidzan, tiba-tiba ana bimra'atin min ahsanin nasi wajhan. Tiba-tiba saya itu di hadapan seorang perempuan dari sebagus-bagus manusia nisbah wajahnya. Maknanya, saya masuk kampung, tiba-tiba saya melihat seorang wanita paling cantik. Tahta rajulin min aqbahin nasi wajhan. Di bawah seorang laki-laki, makna di bawah seorang laki-laki, di mana suaminya gitu kan. Tahta rajulin, di bawah seorang laki-laki min aqbahin nas, yang paling jeleknya manusia nisbah mukanya. Saya melihat seorang perempuan cantik banget, suaminya jelek banget. Ada video rekaman TikTok, semuanya saya upload di channel Gundul Mantul. Ketik aja di YouTube channel Gundul Mantul, pilih playlist Ungkudul Lujen, ya kan? Atau syarah Ungkudul Lujen, ini dari awal saya baca, ada sekitar 40 video di sono saya simpan ya. Bisa nonton siaran ulangnya di sono. Nah, kalau pengen nyimak pagi atau malam, beli kitabnya. Nah itu. Mana tadi? Fakultulaha, maka aku berkata baginya perempuan tadi, ini Asma'i ini suka ikut campur urusan orang lain nih. Ya. Fakultu, maka aku berkata baginya perempuan, ya hadhihi, wahai ini perempuan, ataradaina li nafsiki an takuni tahta mislih. Ataradaina, apakah engkau rela untuk dirimu bahwa adalah kamu itu di bawah orang sepertinya laki-laki? Kok kamu mau sih jadi istri orang yang jelek banget? Yang gitu. Ternyata ini perempuan cerdas. Faqalat, maka perempuan itu berkata, ya hadza, wahai ini, uskut, diam kamu, berisik, ngapain ikut campur urusan orang. Uskut, diam kamu, ini kan keras nih. Faqad asa'ta fi qaulik, sungguh engkau jelek banget dalam perkataanmu. Perkataanmu sangat tidak sopan ya, ngurusin keluarga orang lain. Kemudian perempuan tadi memberikan alasan yang sangat masuk akal. La'allahu ahsana fima bainahu wa baina khaliqih faja'alani sawabahu. Barangkali saja dia maksudnya dia menunjukkan kepada suaminya. La'allahu, barangkali saja dia, laki-laki yang jelek tadi, yang dia suami saya, itu ahsana. Dia baik ia, berbuat baik ia padama antaranya dan antara penciptanya. Siapa tahu suami saya itu walaupun jelek, hubungannya dengan Allah sangat baik. Faja'alani thawabah, maka menjadikan oleh Allah akan aku sebagai pahalanya. Karena dia sangat baik hubungannya dengan Allah, langsung di dunia Allah membalas. Aku ini yang cantik ini dijadikan pahala kebaikannya. Atau sebaliknya katanya, au la'alli asa'tu fima baini wa baina khaliqi. Atau barangkali saja aku itu asa'tu, aku berbuat buruk pada yang ada di antaraku dan di antara penciptaku. Bisa saja aku ini wanita yang tidak soleh walaupun cantik, tidak soleh. Faja'alahu uqubati, maka menjadikan oleh Allah akannya suami yang jelek tadi uqubati sebagai hukumanku di dunia kan? Sehingga aku tidak dihukum lagi di akhirat. Afala arda bima radhiyallahu li, apakah aku tidak ridha dengan sesuatu yang ridhalah Allah bagiku? Ini kan luar biasa. Fa'askatni, ini kata Asma'i, maka membuat diam ianya perempuan tadi akan aku nggak bisa berbicara lagi ya. Jawaban yang sangat menohok. Itulah perempuan cerdas ya. Artinya tidak ada kesombongan di sana walaupun dia sangat cantik. Masya Allah. Kemudian 19 ini tahu nih yang terakhir apa? Ya ini poin yang terakhir nih. Ini tambah berat lagi ini. Yang ke-9, Allah tamana nafsaha minhu, bahwa tidak menghalangi ianya si istri akan dirinya si istri darinya si suami. Bahwa tidak menghalangi ianya si istri akan darinya suami. Maknanya ketika suami punya keinginan, jangan pernah ditolak. Wa in kanan ala dhahri katabin, sekalipun ada ianya si istri itu berada di atas punggung onta. Katabin, punggung onta. Maknanya siap selalu. Katabin kita baca bi fathil kaf.
dengan fathah kaf, wata, dan dengan fathah ta. Apa maknanya? Sarjil ba'ir ya, pelana kuda kah? Apa namanya? Pelana onta yang ada di punggung onta tempat duduk. Itu. Ya, harus kita sesuaikan. Jadi semua orang itu dapat pasangan sesuai. Kalau kata sebahagian KAI yang kita dengar, kalau kita pengen dapat pasangan yang pantas, berarti kita harus memantaskan diri kan gitu. Kita sebagai suami juga harus memantaskan diri. Ya, kalau kita baik, insya Allah dapat yang baik kan gitu. Nah itu. Jadi istri tadi tidak menghalangi dirinya dari suaminya. Kalau suaminya punya ingin, ya jangan pernah menolak kan. Tapi ada pembahasannya, wadzalika in kana tamattu mubahan. Demikian itu dia nggak boleh menolak apabila adalah tamattu, bersenang-senang tadi itu dibolehkan. Nah, makanya dalam kasus yang boleh. Beda lagi kalau keinginan suami aneh-aneh. Bi khilafi ghairil mubah. Dengan sebalik yang tidak dibolehkan, kawat'iha idin, seperti watak perempuan yang sedang haid, istri sedang haid, laki-laki pengen, nggak boleh. Au nufasa, atau sedang nifas, qablal ghusli, seperti perempuan watak dalam watak perempuan haid atau perempuan nifas sebelum mandi ya. Walau ba'dan qita'id dam, walau sesudah berhenti darah di sisi mazhab Syafi'i. Artinya dalam mazhab Syafi'i, ketika istri berhenti darahnya sebelum dia mandi tetap belum boleh dijima kan? Walaupun ada mazhab lain menyatakan kalau sudah berhenti darah walaupun belum mandi sudah boleh. Afdal Yasin, saling mendoakan Ustaz. Saya juga santri. Ini nggak bisa dibaca ABDL. Wa barakallahu fika wa fi usratika wa fi amwalika ya Ustaz. NBD ya, NBD. Ini kita baca ta'liq dulu ya. Qauluhu alla tamna'a nafsaha, bahwa tidak menghalangi ianya istri akan dirinya, ai idza arada jima'aha, bila berkeinginan oleh suami akan menjimaknya istri. Ya, ini penting banget. Kenapa? Ini bikin suami galau, kadang pikirannya kacau, akhirnya keluar rumah, jajanlah dia. Ya kan? Saya baca kitab terus Ustaz. Walaupun nggak bisa, ya udah saya baca-baca aja. Ya, fa innaha in mana'athu hajatahu, karena sesungguhnya istri jika menghalangi ianya istri akannya suami, akan hajatnya suami. Ketika istri menghalangi keinginan suami, faqad arradathu lil halakil ukhrawi, maka sungguh mendatangkan ianya si istri akannya suami bagi kebinasaan akhirat. Ketika suami punya keinginan, istri enggan, itu dia sedang tidak sadar, sedang menjerumuskan suaminya dalam kebinasaan. Kenapa bisa begitu? Farubbama sarafaha fi muharramin. Kadang-kadang memalingkan oleh suami akan hajatnya tadi, akan keinginannya tadi, fi muharramin, pada tempat yang haram. Apalagi zaman sekarang hidup di kota besar kan. Pengen tidur sama istri nggak mau, akhirnya suami keluar, begitu keluar langsung ada yang lain, kan bahaya banget. Masya Allah. Ya nahu jarang-jarang sekarang Ustaz. Mestinya nahu nggak boleh kita tinggalkan. Setiap hari baca nahu satu bab, baca kitab lain juga kan, baca saraf kan. Tapi belakangan ini saya juga kurang mutalaah kitab nahu dan saraf. Udah tua Ustaz, udah 45 saya. Masya Allah, umur itu rahasia sebenarnya. Pak Dedi hadir lagi. Waalaikumsalam. Masya Allah. Laki-laki boleh ditanya umur, kalau perempuan nggak mau ditanya umur kan. Nah itu, makanya jangan pernah istri menolak keinginan suami. Bahkan istri nggak tidur sama suaminya pun, walaupun dibolehkan. Kadang istri tidur di kamar anak atau tidur di mana gitu kan, dibiarkan suaminya sendiri, walaupun suaminya nggak protes, tapi itu kurang bagus. Disitulah peluang setan datang. Walaupun kadang suami nggak berani ngomong kan,
diam-diam dalam hatinya, tapi kadang hatinya sebel dia. Ini sebenarnya yang paham ya suami istri lah. Nanti selesai ngaji kita ngobrol-ngobrol sedikit ya. Sekarang lanjut dulu. Nah itu. Farubama kadang-kadang memalingkan ianya si suami akan hajatnya tadi pada yang diharamkan kan. Kasihan kan suami kan. Intaha syarhul ihya. Rawal Baihaqi meriwayatkan oleh Imam Baihaqi fi Sunanil Kubra, dalam Sunan Kubra. An Ibni Umar, dari Ibni Umar, anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anna imra'atahu, bahwa sungguh istrinya Ibni Umar ini. Istrinya Ibni Umar atathu, datang ya kepadanya Nabi. Istri Ibnu Umar datang kepada Nabi, faqalat, maka berkata ianya istri, ma haqqu zauji ala imra'atih. Apa itu hak suami atas istrinya? Apa itu hak suami atas istrinya? Faqala, Nabi berkata, la tamna'uhu nafsaha. Tidak menghalangi ianya istri akannya suami, akan dirinya istri. Idza wa in kanat ala dhahri katabin. Sekalipun ada ianya istri itu di atas punggung onta. Ini bahasa dulu kan. Maknanya sedang berkendara gitu. Ya suami pengen ya turun dulu mampir ya. Masya Allah. Wala tu'ti min baitihi syai'an. Ini masih lanjut hadis di atas. Dan tidak memberikan oleh istri dari rumahnya suami akan sesuatu illa biiznih, kecuali dengan izinnya suami. Fa in fa'alat dzalik, jika memperbuat oleh istri akan demikian, kana lahul ajru, adalah baginya suami itu pahala, wa alaihal widru, dan atas istri itu dosa. Masih kayak hadis di atas. Nah, ini lanjutannya. Wala tasumu yauman tatawuan illa biiznih, dan tidak puasa ianya si istri akan satu hari pun nisbah sunnah, kecuali dengan izinnya suami. Artinya kalau istri mau puasa, pas suaminya ada di rumah, minta izin dulu. Fa in fa'alat dzalika asimat walam tu'jar. Jika memperbuat ianya istri akan demikian, puasa tanpa minta izin asimat. Dosa ianya istri walam tu'jar, dan tidak diberikan pahala. Malah nggak dapat pahala kan? Masya Allah. Kemudian selanjutnya wala takhruju min baiti, ini masih kelanjutan itu tadi kan. Yang di dalam ini bukan matan, tapi udah di luar nih. Wala takhruju min baiti, dan tidak keluar ianya istri min baiti, dari rumahnya suami, illa biiznih, kecuali dengan izinnya suami. Fa in fa'alat la'anat hal malaikatu, maka jika memperbuat ianya istri, ini siapa melaknat akannya istri oleh malaikat. Malaikat apa? Malaikatul ghadab, malaikat marah, wa malaikatur rahmah, dan malaikat rahmat, hatta tatuba, hingga taubat ianya istri, au turaji'a, atau kembali ianya istri ya. Qila, kemudian dikatakan, tadi kan dianjurkan istri patuh kepada suami dan seterusnya. Fa in kana dzaliman, maka jika ada ianya suami itu yang zalim, bagaimana kalau suaminya zalim, jahat? Qala, Nabi berkata dalam riwayat ini, wa in kana dzaliman, sekalipun suaminya zalim. Nah, tugas istri patuh aja. Nah, ini berat nih kan istri. Nah, mana tadi? Qauluhu sarjil ba'ir ya. Ini tadi kan sekalipun istrinya sedang berada di punggung onta, sarjil ba'ir. Ini sebenarnya nggak bisa dijelaskan. Maknanya suami istri itu paham biasanya, nggak perlu dijelaskan kan? Karena biasanya suami itu memang nggak bisa menahan diri ya, nggak bisa menahan diri dia. Kalau ketika dia perlu nggak ada, dia suka kecewa kan? Nah, bahkan semangatnya hilang kadang. Kalau ditunda-tunda emang ini aneh kan. Kayak orang lapar banget kan. Kayak orang lapar banget kan harus langsung makan nasi. Jadi ada kebutuhan fisik, ada kebutuhan rohani yang saya nggak bisa menjelaskannya. Qauluhu ay sarjil ba'ir. Ibaratul Azizi, bermula ibarat Syekh Azizi dalam syarah Jami' Saghir itu tasiru ala dhahri ba'ir. Apa makna sarjil ba'ir? Tasiru, sekalipun ada ianya istri, tasiru, sedang berjalan ia di atas punggung onta, sedang duduk di atas punggung onta mau pergi kemana itu. Nah, qala al-Alqami, berkata oleh Syekh Al-Qami, qala fid Durri, berkata ianya, ini nggak tahu ini pemilik kitab Ad-Durri berkata dalam kitab Ad-Dur, ka aslihi, sama seperti asalnya kitab Dur.
Al-qatabu lil jamali kal iskafi li ghairih. Bermula katab bagi onta itu seperti iskaf bagi lainnya onta. Jadi iskaf mana tempat duduk di atas punggung hewan ya. Bisa punggung onta, punggung punggung kuda atau punggung keledai. Jok lah bahasa kita jok ya. Jok. Ya, itu. Mana tadi lagi? Ini panjang mensyarah ini. Wa maknahu, bermula maknanya hadis itu al-hasu lahunna, itu ajakan bagi para istri ala mutawa'ati azwajihinna, untuk patuh kepada suaminya, walau fi hadzal hali, walau dalam ini keadaan kan, dalam kondisi, karena itu kebutuhan darurat, itu nggak bisa ditunda yang itu kan. Dan nggak bisa dicari di tempat lain. Di tempat lain ada haram. Beda dengan makanan. Makanan kita lapar nggak ada di rumah, bisa ke warung kan. Tapi ini kan nggak ada di warung. Nah itu masalahnya. Makanya perlu anjuran. Maknahu, maknanya hadis itu al-hasu. Itu dorongan bagi para istri ala mutawa'ah, untuk patuh bagi suami mereka. Walau fi hadzal hal, walaupun dalam kondisi ini. Pakai fa fi ghairihi, maka bagaimana lagi pada lainnya ini kondisi, apalagi dalam keadaan normal di rumah ya kan, di rumah santai-santai, ditolak terus bahaya kan ya. Waqila, dan dikatakan orang, ini ada pendapat yang berbeda. Inna nisa al-Arab, sesungguhnya wanita-wanita Arab, kunna idza aradnal wiladah, wiladata ini adalah mereka perempuan Arab, bila mereka berkeinginan akan melahirkan, jalasna ala katabin, duduklah mereka di atas katam, di atas punggung onta. Ini aneh pendapat kia kan. Wa yaqulna, dan mereka berkata, innahu ashalu li khurujil walad, sesungguhnya duduk di atas punggung onta tadi lebih mudah bagi lahir anak, bagi keluar anak. Insyaallah nanti kita baca tafsir Jalalain ya, atau Sawi. Ya. Fa aradatil kalhal, maka berkeinginan, bermaksud ianya. Nah, siapa yang bermaksud ini? Sesungguhnya duduk tadi di atas punggung onta itu lebih mudah bagi lahir anak. Fa aradatil kalhal, maka bermaksud ia. Iya siapa? Apa iya Nabi? Tapi nggak ada sallallahu alaihi wasallam. Maka bermaksud ianya. Oh ini, fa'arada, maka berkeinginan ianya suami pada demikian waktu. Pada waktu istrinya duduk di punggung onta. Nggak paham. Qala Abu Ubaid, berkata Abu Ubaid, kunna nara annal ma'na, adalah kami berpendapat bahwa sungguh makna hadis yang benar yaitu wahiyya tasiru ala tahrir ba'il. Nah ini pamungkasnya ini. Bahwa sungguh perempuan tadi, istri tadi sedang berjalan di atas punggung onta. Ya kan? Kemudian suaminya punya keinginan, dianjurkan dia untuk menurutinya. Faja'at tafsiru bi ghairi dzalik, maka datanglah oleh tafsir dengan selain demikian. Adalah kami berpendapat bahwa sungguhnya makna itu wahya, dianya perempuan itu berjalan dia di atas punggung unta, maka datanglah oleh tafsir dengan selain demikian. Ini belum terlalu paham ibarat ini. Perlu saya baca pelan-pelan ini. Insyaallah Pak Dedi. Ini satu alinea lagi karena di depan judulnya berbeda ini. Ini nanti ada rada ini dikit nih tentang adab-adab orang yang berjima ya. Ini sebelum sampai ke sana saya selesaikan satu hadis lagi ya. Qala Ibnu Abbas, berkatalah oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah, aku mendengar akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda ianya Rasul, lau anna mura'atan ja'alat lailaha, jikalau bahwa sungguh seorang perempuan itu menjadikan ia akan malamnya si perempuan qiyaman, jikalau bahwa sungguh seorang perempuan itu menjadikan ia akan malamnya qiyaman, itu yang dihidupkan sepanjang malam. Maknanya andaikan perempuan itu salat sepanjang malam. Wa naharaha siyaman, menjadikan oleh perempuan akan siangnya dalam keadaan berpuasa. Wa da'aha zawjuha, dan mengajak akannya perempuan tadi oleh suaminya ila firasyih, kepada tempat tidurnya suami. Wa ta'akharat anhu sa'atan wahidah, dan telat ianya istri darinya suami sa'atan wahidah, sebentar saja. Telat datangnya.
untuk memenuhi keinginan suami. Ja'at yaumal qiyamah, niscaya datang ianya istri pada hari kiamat, tushabu dalam keadaan diseret akan dianya istri, bisalasli wal aghlal, dengan rantai-rantai dan belenggu-belenggu, ma'asyayatin bersama setan, ila asfalis safilin, kepada paling rendahnya orang yang rendah. Ini hadis palsu. Ini hadis palsu Nah, karena kenapa hadis palsu? Dari lafadznya udah kelihatan, kata para ulama. Salah satu ciri-ciri hadis palsu, kesalahan yang dilakukan sedikit tapi hukumannya sangat besar. Kesalahan yang dilakukan sedikit, hukumannya sangat besar. Ini ciri-ciri ini. Coba kita baca hadisnya lagi ya. Andaikan seorang perempuan menjadikan malamnya untuk ibadah sepanjang malam. Wa naharaha, menjadikan siangnya untuk puasa. Mengajak akannya istri oleh suaminya ke tempat tidur istri. Wa ta'akharat, telat ianya istri darinya suami sa'atan wahidah, sebentar saja. Telat sebentar, tapi dia memenuhi keinginan suaminya. Cuma telat doang dikit ya. Langsung ja'at yaumal qiyamah, datang ianya istri pada hari kiamat, tushabu dalam keadaan diseret, bisalasil dengan rantai-rantai, wal aghlal belenggu bersama setan lagi, ila asfalis safilin, diseret ke paling bawah neraka kan? Ini dipastikan hadisnya palsu. Nggak tahu nih kenapa Syekh Nawawi membawakan dalam kitab beliau. Qauluhu tadi kan? Qauluhu wa ta'akharat anhu sa'atan wahidah. Telat ianya istri darinya suami sebentar saja. Warawat Tabarani, meriwayatkan oleh At-Tabarani dalam Al-Kabir, wal Ausat, dan dalam Ausat. Maknanya dalam Mu'jam Kabir dan Mu'jam Ausat. An Ibni Umar, dari Ibni Umar. Apa riwayat Tabarani dari Ibni Umar? Anna Rasulullah, bahwa sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, berkata ianya Rasul, la'anallahul musawwifat, melaknat oleh Allah musawwifat, perempuan yang suka menunda-nunda. Kulna, kami berkata, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, wa mal musawwifat, apa itu musawwifat? Atau siapa itu yang musawwifat, yang suka menunda-nunda? Qala, Nabi berkata, allati yad'uha zawjuha, yaitu istri yang mengajak akannya oleh suaminya ila firasyih, kepada tempat tidurnya, fatakulu, kemudian istrinya berkata, sofa, nanti katanya kan, hatta taghlibahu ainah, hingga mengalahkan akannya suami oleh dua matanya, hingga suaminya tertidur sambil nunggu istrinya nggak datang-datang. Sibuk sendiri, sinetron, tinggal setengah jam lagi. Insya Allah. Kita baca dulu. Qala al-Haisami fi Majma'iz Zawaid, berkata oleh Nuruddin al-Haisami dalam kitab Majma'iz Zawaid. Rawahu Tabarani, meriwayatkan akan ini hadis oleh At-Tabarani fil Ausat, dalam Mu'jam Ausat, wal Kabir, dan dalam Mu'jam Kabir, min tariqi Ja'far bin Maisarah al-Asja'i, dari jalur Ja'far bin Maisarah al-Asja'i an abihi, dari abinya Maisarah. Wa Maisarah tu dha'ifun, Maisarah ini lemah, maka hadisnya lemah. Walam ara li abihi min ibni Umar sima'an, dan tidak aku lihat bagi bapaknya Maisarah dari Ibni Umar akan simak. Jadi tidak ada bukti kalau bapak Maisarah ini mendengar langsung hadis dari Ibnu Umar. Jadi hadis ini hadis mungkatnya minimal kan. Wa zakarahu, dan menyebutkan akan ini hadis tadi oleh As-Suyuti dalam Jami' Shaghir. Kemudian qala al-Munawi, berkata oleh Syekh Munawi dalam kitab Faidil Qadir. Apa kata Syekh Munawi? Qala Ibnul Jauzi, berkatalah oleh Ibnul Jauzi, hadisun la yasih, dianya hadis di atas itu hadis yang tidak sahih ya. Enggak sahih hadis di atas. Kalau perempuan telat sedikit kemudian diseret bersama setan, enggak sahih. Enggak boleh digunakan dalam ceramah ini untuk menakut-nakuti perempuan ya. Maknanya tetap perempuan dianjurkan tadi patuh kepada suaminya, tapi jangan pakai dalil ini maksudnya. Pakai dalil lain. Qala Ibnu Hibban berkata, Ja'far bin Maisarah indahu manakiru. Bermula Ja'far bin Maisarah, perawi hadis di atas. Bermula Ja'far bin Maisarah itu di sisinya Ja'far itu manakiru, itu banyak hadis mungkar. Manakir jamak mungkar. Itu banyak hadis mungkar, la tushbihu hadisal asbat, yang tidak menyerupai ianya hadis mungkar akan hadis asbat.
hadis yang sebut, yang sahih. Minha, di antara hadis mungkar milik Ja'far bin Maisarah, yaitu hadal hadis. Ini hadis tadi. Nah, hadis mungkar. Nah, ya. Kemudian hadis Ibnu Abbas. Adapun hadis Ibnu Abbas. Hadis Ibnu Abbas yang mana? Yang di luar tadi. Lau annam ra'atan. Jikalau seorang perempuan ja'alat lailaha qiyaman wa naharaha hingga akhirnya. Hadis di atas tadi kan. Perempuan rajin salat, rajin puasa, tapi begitu diajak suaminya telat dikit, langsung dirantai, diseret nanti. Itu fi takhriji uqudul lujen. Itu ada dalam kitab takhrij uqudul lujen. Ini kitab ini ada, hadis ini tertulis juga dalam Takhrij Uqudul Lujen lil lajnati dirasati kutubit turas, milik lajnah. Lajnah semacam komite, milik komite pengkajian kitab-kitab turas. Di awal mukadimah beliau sudah menjelaskan bahwa sebelum Abu Mustafa membuat ta'liq terhadap Uqudul Lujen yang beliau ambil dari 300 sumber, sebelumnya sudah ada yang membikin takhrij, cuma tidak lengkap, dibikin oleh Lajnah Dirasah Kutubit Turas kan, dari Lirboyo kalau nggak salah. Apa tertulis di sana? Lam yakif ala man rawa, lam nakif ala man rawa hadal hadis. Lam nakif, kami tidak tahu kepada atas siapa yang meriwayatkan akan ini hadis. Jadi Lajnah ini menyatakan nggak tahu hadis di atas sumbernya dari mana. Wala ala man dzakarahu min ashabil kutubil mu'tabarah. Dan tidak tahu juga di atas orang-orang yang menyebutkan akan ini hadis dari pemilik kitab-kitab mu'tabarah. Nggak ada hadis di atas dalam kitab hadis yang mu'tabar. Nggak ada. Nah. Kemudian, qultu aku berkata, kata Syekh Mustafa Asep ini. Adatu syarih annahu nakilun fi kulli ma dzakarahu fi kutubihi. Bermula kebiasaan syareh, adat syareh di sini adat Syekh Nawawi Al-Bandani. Adat syareh itu bahwa sungguhnya syareh itu menukil, itu yang menukil dalam setiap apa yang beliau sebutkan akannya dalam kitabnya. Kebiasaan syareh itu bahwa sungguh beliau itu yang menukil dalam setiap apapun yang beliau sebutkan akannya dalam kitab-kitabnya. Biasanya ada juga dalam kitab-kitab yang lain, kan? Jadi harus dicari dalam semua kitab Syekh Nawawi ini. Mungkin ketemu kan. Kemudian beliau menyatakan wa alamatul wad'i fil hadis dhahiratun. Adapun tanda kepalsuan dalam hadis ini itu jelas banget, terang banget bahwa hadis ini palsu. Fal wa'idu bisahbiha, maka bermula ancaman tadi. Ancaman bisahbiha, diseretnya istri bisalasili dengan rantai, wal aghlal dan belenggu-belenggu ma'asyaitan. Diseret bersama setan ila asfali safilin, kepada paling rendahnya penghuni neraka. Ala ta'akhuriha, atas telatnya istri sa'atan wahidah, sebentar saja. Sa'atan wahidah kita artikan sebentar saja. Itu ifratut, itu berlebihan. Berlebihan biwa'idin syadidin, dengan ancaman yang berat, ala amrin sagirin, di atas urusan yang sedikit. Kesalahannya sedikit, ancamannya besar banget. Itulah salah satu tanda palsu, hadis palsu. Wa marra anifan hukmu Ibnul Jauzi, dan telah lalu barusan oleh hukum Ibnul Jauzi biwad'i hadil musawwifah, dengan palsunya hadis musawwifah. Ya. Hadis di atas kan, melaknat oleh malaikat akan al-musawwifat. Siapa musawwifat? Perempuan yang suka bilang nanti. Kalau diajak suaminya nanti, bentar lagi. Itu juga hadis palsu. Qala fi tadribir rawi. Berkata Imam As-Suyuti dalam kitab Tadribir Rawi. Apa kata beliau? Min dalailil wad'i. Sebahagian dari tanda-tanda hadis palsu. Itu al-ifratu, berlebihan. Bil wa'idi syadid, dengan ancaman yang berat. Alal amri sagir, atas urusan yang kecil. Dosa kecil, siksanya besar. Tanda palsu. Sebaliknya, amalan sedikit, pahalanya besar banget. Nah, itu juga tanda palsu. Barang siapa yang sholat 2 rakaat, misalkan bla 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 kan, 500 tahun kayak dibangkitkan bersama para nabi dan seterusnya. Biasanya
berkaitan dengan fadilah-fadilah ayat-ayat tertentu, itu kata para ulama juga banyak palsunya. Izhar syaram, izhar garam, ya mantap, insyaallah mantap, semua mantap Ustaz ya. Wa yughni anhul hadisus sahih, dan tercukupi darinya hadis di atas tadi oleh hadis yang sahih dari Abi Hurairah. Enggak perlu hadis di atas, cukup hadis yang sahih. Qala, berkata ianya Abi Hurairah, qala Rasulullah, berkata oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza da'a rajulun imra'atah, bila mengajak oleh laki-laki akan istrinya ila firasyih, ke tempat tidurnya, falam ta'tihi, maka tidak datang ianya istri kepadanya suami. Ini tidak datang sama sekali, bukan telat ya. Kalau telat masih nggak apa-apa, ada kemungkinan nggak. Tapi ini tidak datang sama sekali. Suaminya kepengen, dia menolak. Fabata ghadbana 'alaiha, maka tidur ianya suami dalam keadaan marah atasnya istri. La'anat hal malaika, niscaya melaknat akannya istri oleh malaikat hatta tusbiha, hingga masuk waktu subuh. Rawahul Bukhariyu, meriwayatkan akan ini hadis oleh Imam Bukhari dan oleh Imam Muslim. Baru kita titik di sini ya. Karena ini beda lagi. Ini untuk 18 tahun ke atas. Adabul mujame, adab-adab orang yang melakukan hubungan suami istri ya. Masya Allah. Allahu a'lam bishawab wa ilaihil marji. Sallallahu ala nabi.